Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali acara ini dengan ucapan bismillah nanti bersama-sama ya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong, udah semangat ya. Tadi kan intermezzo dulu ya. Jadi perkenalan dulu. Saya siapa ya? Ada yang kenal saya nggak? Nggak ada ya, karena ini pemuda-pemuda. Perkenalan dulu ya. Nama saya Alfian Habibi, nama asli. Nama ditelan di entertain saya di dunia entertain, YouTube atau di acara-acara namanya Fian Bastian. Nama saya. Saya bukan pro ya. Saya lebih dekat di SMA 23 Antapani. Ini bercerita dulu biar tahu ya. Di 23 Antapani kulturnya itu EKTC. Dan saya alhamdulillah bukannya saya pamacina atau apa-apa. Mungkin saya pernah mengkomandoi anak-anak dari kelas 1 pas beberapa masuk kompak sama saya. Kesimpulannya dan ada beberapa angkatan saat ini sampai saat ini. Di saat saya kelas 2 SMA mungkin ya, di saat saya kelas 2 SMA saya dikasih mandat sebagai koordinator EKTC 23. Saya kelas 2 SMA dikasih mandat koordinator EKTC 23. Masuklah rekan saya seperjuangan Raden Egi Mau yang sering banyak diketahui di komun-komun Egi Mau Albatros. Dan satu lagi partner saya Audi. Itu pindahan dari KC mungkin ada yang tahu, nanti mungkin ada yang Egi itu saya katakan. Jadi saya kelas 2 saya dikasih mandat koordinator EKTS saya 23. Masuklah Egi sama Audi si Maung itu sekelas, dikasih sekelas deh ya, dikasih sekelas. Nah alhamdulillah udah hadir ya nih, mau tepuk tangan jangan tepuk tangan, boleh tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, inilah bisa mentor saya juga. Ini dulunya metal bisa, nantinya sahal udah kenal bukan ustad aja baru lama. Ayuki lah ya. Siapa yang gak kenal sama Ayuki metal men? Nanti kita ngobrol-ngobrol. Enggak, dibacakan dulu ya. Kita membacakan dulu aja, kita buka dulu ya Ustaz ya. Perkenalan saya kenapa lebih dekat sama EKTC karena saya pernah dikasih mandat sebagai EKTC 23. Masuklah Aden sama Egi sama Audi. Semakin kuatlah saya di 23 itu. Tapi dengan catatan saya tidak mau memunculkan nama saya sendiri. Saya mending di belakang layar kasarna dan Audi mana udah haru kurang yang benar. Intinya gitu. Jadi dulu satu angkatan saya sepermainan saya itu Egi sama Audi. Disitulah dekat sama EKTC. Ceritanya gitu. Masih mengalir darah saya adalah EKTC. Dan saya ngobrol sama Pak DKL, ini hebat. Baru kali ini ada geng motor yang masuk masjid ngadain acara di Pusdai. Hebat. Alhamdulillah. Baru Bandung penuh geng motor, EKTC, Brigis, Mapolin, semua ada Moonraker. Ini hebat. EKTC sudah mulai melakukan event sekelas hijrah agamis. Mudah-mudahan bisa menjadi awal yang indah ya maksudnya. Mungkin nanti to be continue ke depannya, entah mungkin bisa ada komunitas-komunitas yang diawasi sama kita, dikasih rundown sama kita. Komun Albatros minggu harap yo kudu aya acara di Pusdai bareng ya. Johar, Solo 48, Madur. Komun-komun gede kudu aya acara di Pusdai.
tapi lain acara Ciperi Pampang, bener Ciperi Pampang kan itu, bener itu selanjara lapangannya. Iya, menggol kan dia jauh deh selanjara ada gitu kan dia lah menggol, bener aja berang, biar pada muka itu selanjara. Gitu. Yang bisa ngadain acara bisa tembus tapi kan dia bangga saya bisa kesini. Alevio, dia gede pernah jadi ketua di Albatros juga dan bisa menjadi kader muda di Cikaso. Alevio, ketua pelaksana, silakan waktu yang tepatnya. Tepuk tangan tuh, ya diulang, mati-mati dirinya oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini kakak ayah energik sekali. Aib saya bukain nama dia tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Contoh. Ya pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir ya ke tempat ini, masjid yang dirahmati Allah. Dan kemudian juga DKM Masjid Pusdai, saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian Ustadz Yuki ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan juga Ustadz Papi dan lain sebagainya. Juga ketua kita, Ketua Baginda, saya ucapkan salam hormat kepada ketua. Terima kasih juga sudah mendukung. Akhirnya kita bisa mengadakan tasyakur binikmat yang sekaligus Maulid Nabi yang terlaksana hari ini tanggal 24 September 2023 di Masjid Pusdai. Tepuk tangan buat kita semua. Tentu saya memiliki dasar dan tujuannya kenapa kita ngadain ini. Yang pertama, tasyakur binikmat, karena syukur adalah bagian dari nikmat Allah yang harus kita panjatkan. Karena Allah berfirman dalam Quran kan, la in syakartum lazidanakum wa in kafartum innama azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Nah itulah makanya di Alhamdulillah milad anniversary Cikaso ke-35 itu adalah bagian dari ibadah syukur kita yang masih bertambah usia, insya Allah berlanjut ya ke 36, 37, 38. Tentu harus diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang membangun, yang konstruktif, yang adaptif, yang progresif. Jadi generasi bangsa ke depannya itu dibangun dengan kita hari ini ya. Kalau kita nanamnya sesuatu yang buruk, maka jangan harap di kemudian hari kita dapat yang baik. Itu sih kuncinya. Makanya alhamdulillah dengan bantuan dari semua pengurus Texas Cikaso, kemudian semua chapter, semua elemen, semua PAC, saya berterima kasih banyak. Masih terus bersilaturahim sama kita. Mudah-mudahan doa yang saya panjatkan kita terus berada di dalam siratal mustaqim sampai dengan yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Paling dari saya segitu, tidak perlu panjang lebar. Sekaligus saya membuka acara ini sampai dengan nanti selesai ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Langsung siap. Ada sambutan lagi ketuplak nih. Ada Baginda, ketua barangkali mau ada. Sesepuh aja ya, saya undang sesepuh. Kakak saya juga mungkin di Ektes Indonesia. Ada teh Neng, ada Aokle, Aidan, mangga perwakilan dari kakak saya mungkin. Dan kakak-kakak kita yang di belakang juga, termasuk ada Kang Idam, Kang Kujab, Kang Budi Kapolsek, bukan Kapolres, nggak naik-naik, sorry Kang. Dari dulu Kapolsek aja nggak naik-naik dia mah ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, alhamdulillah di kesempatan yang bagus ini kita semua bisa berkumpul di hari jadinya Ekstasi Cikaso yang ke-35. Untuk itu ketua Cikaso, saya ucapkan terima kasih juga. Semoga kedepannya bisa membawa adik-adik kita ke arah yang lebih baik. Untuk itu untuk saya pribadi merasa tidak menyangka XTC
dari dulu yang kita perkirakan tidak akan sebesar ini ternyata sudah ada di mana-mana. Semoga dengan ada motivasi dari Krisikaso mengadakan acara semacam ini bisa menular ke rekan-rekan yang ada di wilayah lain. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Mungkin hanya itu aja yang bisa kami sampaikan perwakilan dari rekan-rekan saya sendiri. Untuk Cikaso, coba kita, saya ingin mendengar yelnya Cikaso yang kompak, yang semangat. Indonesia Cikaso! Tetap pantengin channel kita, jangan lupa like, komen, dan di channelnya Pusdai apa? Pusdai Official, saya lupa lagi. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe di Pusdai Official dari FC. Langsung aja. Waktu yang depan, Ustadz Yuki yang dulunya mah Yuki Metawel. Sekarang mah Pak Ustadz, maka atur waktosna tempatna bade ditatih ugal-ugalan atau enjoy the moment aja, di enjoy the moment. Silakan Pak Ustadz Yuki, saya izin dulu. Siap, insyaallah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya, walaupun jam 6 belum jam tidur siang, jam matahari kereng-kerengan. Puji syukur yang Allah Subhanahu wa taala saya banyak. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani karena ayat fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul rasul karim. Akang-akang, adik-adik sadayana, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kunancing dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dinten ieu, ya, hari ini nih manusia itu lebih 7,6 miliar, hampir 8 miliar. Yang sudah bersahadat cuma 1,5 miliar lebih. Cuma 1,5 miliar lebih. Tak kurang teh aya di antara eta. Ada di antara orang-orang dari 1,5 miliar lebih ini dibanding jelma jami anu 8 miliar, hampir 8 miliar belum mengenal ini agama, berarti dipotong 1,5 miliar seberapa? Aya 6,5 miliar setengahnya. 6,5 miliar orang dalam keadaan gak ngerti apa maksud hidup dan mau kemana kehidupan ini, apa tujuan hidup, jangan ngerti. Bakal geus maut teh bakal aya surga bakal neraka teu ngarti. Ya. Bakal mana berharga di mata Allah teu ngarti. Sahan manusia yang paling benar dicontohkan oleh Allah lewat dikirimnya para nabi teu ngarti. Dan kita ada di antara orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah walaupun warisan diberi kesempatan sehari. Diberi kesempatan tinggal di sebuah negara Islam paling badak di dunia. Negara Islam paling berarti Indonesia. Ya. Orang bercicing negara Islam paling badak, berurang teh can pernah ngadangu azan, moal ngerti cara sholat, moal ngerti cara zikir, moal ngerti cara baca Quran, tengarti we, ya. Asing we, sehingga orang ngadangukeun lagu bahasa Jepang. Naon teh, tengarti. Apakah senang, apakah bahagia, apakah sedih, dengar ya. Nah kita mah alhamdulillah kritik geus azan, geus Al-Fatihah, geus surat-surat dalam Quran ya. Walaupun mungkin carana walaupun macana mungkin carana ya, tapi geus nyaho oh itu agama ya. Nah, orang makanya kudu bersyukur
ya Allah alhamdulillah urang mah dijadikan jalma anu ngarti tanda tujuan hidup, walaupun mungkin cara amal, walaupun masih kena komplain, walaupun masih kena ngaco, walaupun masih kena terbalik, tapi biasanya oh iya jangan balik teh iya, jangan balik teh iya. Ya. Maka sami-sami orang ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin atas anugerah ini agama dalam kehidupan kita. Salam dan salam semoga bercurah-curah pada junjungan Nabi Agung urang Nabi besar Muhammad SAW. Kunaon bersalawat. Ya. Nabi besar Muhammad SAW adalah manusia yang diciptakan sempurna. Sempurna seperti apa? Sempurna seperti apa yang Allah inginkan. Serina Allah hayang seri jika gitu. Lempangna hayang jika lumpang yang seperti diharapkan oleh Allah. Tangannya bergerak menolong dan sebagainya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kakinya kemana harus berjalan, kemana harus bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rambutnya, tatapan matanya, kelembutannya semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh sempurna. Maka apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW bernilai pahala. Apa pahala? Bernilai membuat Allah bahagia dan suka. Ya. Maka kalau Allah dan sudah suka dan bahagia, ya maka apa saja bisa diberikan ya, karena Allah pemilik seluruh alam jagat raya ini. Ya. Nabi besar Muhammad SAW dikasih sempurna. Semuanya kegiatannya membuat Allah suka. Itu dipakai jangan-jangan. Ada orang mah diberi fasilitas menang teh, kalau dipakai sangat anak orang. Diberi duit, pakai ulin mau motoran di keloan. Diberi rezeki lebih, orang pesta mabok mau sebagainya. Dipakai yang sesuai yang kaya pula. Rasulullah SAW diberi semua kesempurnaan dan dipergunakan untuk kepentingan orang sadayana. Nah, dipakai untuk bagaimana semua umatku harus berakhir di jannah. Kebayang tuh? Ya, tidurnya digadaikan untuk ini agama sampai kepada kita. Kesenangannya kongko bersama teman-teman digadaikan untuk bagaimana ini agama sampai kepada kita. Kesempatannya untuk berkumpul bersama keluarga dan anak istri ditinggalkan, digadaikan untuk bagaimana ini mengantarkan agama sampai ke seluruh dunia dan sampai ke agama sampai ke diri kita. Maka salawat dan salam ini yang nggak cuma sekedar bunyi-bunyian, tapi harus menjadi rasa yang berterima kasih hebat kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, alhamdulillah abdi pasien Rasul zikin yang menggadaikan semua kesenangan hidupnya mau menderita demi kepentingan kita semua. Ya. Salawat dan salam juga, ya. Ini semoga tercurah-curah ya, kepada keluarga beliau, kepada keturunan beliau, kemudian para sahabat sahabiah keturunan mereka hari ini, para tabiin, ulama-ulama, karena mereka berjuang habis-habisan bagaimana agama bisa sampai ke kita hari ini, gitu. Ya. Dan memang sudah begitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, orang sebenarnya mau bisa bahagia mah bakal ribu hirupna amun jauh di agama. Dia tahu ketetapan apa? Benar kan? Siap. Eta di mana? Mau pada kemana? Hei, itu mau pada kemana? Boleh ganti aja, boleh dong. Mau kemana? Ya kalau keluar langsung merapat lagi ya. Jangan luas, lewas. Ada tausiah itu simak. Siap, insyaallah. Ya, makasih ya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan ya. Kudu pesantren bahwa semua kegiatan agama itu mengundang hidayah, mengundang petunjuk Allah, mengundang pahala dan kecepatan hanya Allah. Dan jika orangnya kembal ya, kita nggak ngelihat, Allah kali bakal rewas. Malaikatnya gini kumpul. Ya, malaikat senang berkumpul bersama orang-orang yang berkumpul membicarakan perkara ini agama. Mau tinggal itu orang bakal rewas, gila, malaikat yang berkumpul. Ya, bakal rewas. Tapi adilnya Allah tadi tinggal itu orang bakal rewas. Ya. Kemudian apalagi janji Allah kalau kita berkumpul dalam agama, maka Allah juga akan membicarakan kita di depan majelisnya Allah, di depan para malaikat. Jadi Allah juga senang berkumpul lagi bersama malaikat-malaikat dan membicarakan. Tinggal itu orang ekstasi karena kumpul.
Mereka berkumpul membesarkan namaku. Mereka berkumpul mencari ridhoku. Cek Allah di depan para malaikat. Nanti jadi piomongan dia langit teh. Lan sekedar diuk-diuk juga membuat berita di langit di depan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kudu atuh orang janji ya Allah, orang yang hidup yang belum dikudu dalam agama, maka Allah berikan rasa sakinah, rasa tenang, rasa bahagia. Hati tenang, gitu. Hati kajian hutang loba, kajian buka duit, kajian mungkin banyak masalah. Tapi duduk dalam perkara ini agama, hati duduk yakin Allah bakal nganggeuskeun persoalan-persoalan kurang. Yakin kita hidup bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu boleh keyakinan. Saha yang memberikan keyakinan? Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hati orang lapang. Ya. Karena Allah kuasa memberikan kelapangan atau memberikan kesempitan dalam hati orang. Jadi stres, tegang. Ya. Allah kuasa. Tegang siapa? Oh, tegang orang teh. Masalahnya asal lupa. Padahal masalah sedikit, tapi rasanya dilupa. Karena Allah berikan kesempitan. Nah, gimana caranya? Cara satunya adalah seperti ini, berkumpul dalam majelis-majelis yang membicarakan kebesaran Allah, ya, perjalanan Rasulullah, dan perkara jalan kehidupan yang sesungguhnya, perkara yang hak. Ya, insya Allah orang tetapkan, orang mulai ejing hayang jadi beki, kumpul-kumpul di akhir. Ya, subat-subat satu hari punya kesempatan maghrib bisa duduk dalam perkara-perkara agama. Ya. Jadi cuma tidak dengan hari ini saja, tapi sebuah kesempatan yang berkelanjutan. Terus, amun kurang jauh di agama, ya, hidup teh pasti ribet dia. Bukan duit bawa ternyangsa, bukan pemajikan gelis, bisa dinikmati. Ya. Bukan mobil mewah, belum masalah. Mogok teh meakeun duit, ya, can kabokan, can kaboles, segala macam. Jadi segala kehidupan kurang, amun jauh di agama pasti akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hidup. Karena sudah begitu ketetapan Allah. Maneh hayang ngeunah hirup, maneh hayang bener hirup, maneh hayang nikmat hirup, maneh hayang bahagia. Ye, ayat contohna tah. Apakah itu? Agama. Kumaha agama teh? Saha contohna? Ya urang manusia. Manusia mah teu bisa ngarang-ngarang, kudu ningali contoh. Ya, baheula motoran pasti pernah ningali contoh. Teu. Pertama ngajak motoran saha? Baheula pertama ieu kumpul. Sorangan ide sorangan teh. Lain kan lain ide sorangan. Urang tiba-tiba hayang boga ide hayang motoran. Begitu pasti. Pasti ningali baturan, ningali contoh. Si eta motoran jagoan we. Si eta beli motor meunangeun. Si eta motorna keren, orang hayang ngiluan. Ya. Melihat influence, melihat sesuatu. Allah tahu betul bahwa manusia ini senang mencari influence, ya. Baru bisa teridekan, baru bisa terhidayahkan. Aing hayang eta. Nah, maka Allah kirim orang sadayana nabi yang sangat mulia, nabi yang sangat agung, nabi yang sudah sangat sempurna. Semua apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah contoh dari apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW. Ya. Itu sampel dari sampel sempurna. Belum untuk menyangan-yangan idola-idola lain. Mun hayang bahagia yang sukses menyangan idola-idola lain. Urang idolana si Bill Gates, urang idolana Mick Jagger, urang hayang sukses juga si eta kudu. Ya. Orang Islam mah kudu geus yakin contoh sukses bahagia teh Nabi Agung Muhammad SAW. Para sahabat bahwa sadar betul, wah yang sukses bahagia yang jaya mah kudu juga Rasul. Maka mereka mencontek habis-habisan apa yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Dicontek habis-habisan. Cara lumpang dituturkeun, ya, agak membungkuk, untuk sombong, dituturkeun. Tapi tak gitu. Rada-rada gali dia tututan. Oh, panjangnya sebahu diturutan. Bajunya celana cikrang teruntuk karena tanah turutan. Sampai begitu semua apa saja dia ada dalam Rasulullah SAW dicontek para sahabat. Ya. Pergerakannya, pola pikirnya, sampai ke rasa yang ada dalam diri Rasulullah dicontek habis-habisan oleh para sahabat.
rasana dicontek ayo Rasulullah kumaha mau jika kieu rasana oh jika kieu jika kieu tah Rasulullah sedihna jika kieu bahagiana jika kieu senangna jika kieu gitu ya. Apa yang terjadi? Para sahabat menjadi orang-orang sukses yang dibicarakan di dalam Al-Quran, orang-orang sukses yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah berkata, aku sudah melihat semua sahabat-sahabatku berada di jannah. Kebayang itu? Orang yang masih ada diceritakan ke Rasul, mereka sampai ke jannah. Dan Allah berkata, Allah ridho kepada mereka para sahabat. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho atas segala keputusan Allah dalam kehidupan mereka. Nah, inilah ya. Ini contoh orang sadana. Nah, maka orang tuh bingung-bingung teuing yang kemana-mana sebenarnya. Sasimpel eta hidup itu. Agama teh sasimpel eta, sesederhana itu. Ya. Kita cari contoh bagaimana kehidupan Rasul dan para sahabat. Kita contek we. Rasul dan sahabat orang ke begina, ini ke masjid lima waktu. Kita aing udah menang salat mah lalaki mah di imah menang. Memang menang ya. Tapi amun hayang dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, hayang dapat kanyaah di Allah dan Rasul, maka contek we geus sama cerita. Urang mulai isukan hayang 5 waktu ka masjid. Bareng jeung imam. Turutan itu ya. Rasul dan para sahabat saling berkumpul, diskusi, ngobrol di masjid. Orang mulai isukan hayang nyediakeun waktu di masjid walaupun setengah jam. Sanggeus maghrib tapi ka isya. Warek ngobrol jeung sahabat yang ada di masjid. Walaupun setengah jam. Maghrib cicing geus salat maghrib teu balik cicing heula ngobrol jeung sahabat nyambung, sambung-sambung hate tapi ka isya. Geus isya karek balik. Ini kebiasaan para sahabat. Apa yang terjadi? Allah melimpahkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Kemudahan yang naon? Kemudahan yang soleh, kemudahan yang bager, kemudahan yang orang membuatnya kita menjadi orang-orang beriman dalam arti sesungguhnya. Tadi ya, itu rahasia sebenarnya rahasia yang sederhana dicontohkan oleh para sahabat dan Rasul kita. Nah itu PR ulang sadaya. Urang teh zaman ayeuna geus sadaya lamora perkara masjid, perkara sholat, ahang kewelah, loba bari, ahang kewelah, lubang ke iyalah yang buat orang jauh di hidayah. Naon hidayah? Hidayah teh petunjuk ti Allah. Petunjuk yang membuat kita bisa taat kepada Allah. Enggak cuma otaknya setuju, tapi hatinya setuju. Otak setuju, hati setuju. Urang teh kudu irit sholat, hati amun masih nembal, kewe leuwih lah. Berarti acan orang hidayah ya, hatena acan mere. Karena mun hidayah beunang mah otak jeung hati setuju. Aing kudu sholat mulai isukana. Urang mau tinggalin sholat setuju hati teh, henteu nembal. Nah, lawana urang masa ini karena jauh ti perkara kebaikan, maka hati teh nembal wae hati teh. Allah Akbar, kewe kalem we deukeun deui adan. Kewe sebelum kesana kotor kene yuk, kewe baju soeh yuk, kewe sholat lah gini. Nah itu nembal. Tanda nembal ini tandanya bahwa hidayah belum masuk ke dalam hati-hati kita. Karek nyaho hukul. Umat kudu bedakeun mana nyaho, mana apal, ya, jeung mana nu karasa. Memotoran, ya, bageula keur memotoran ya. Memotoran. Bacaan buku tentang motor. Nyaho tentang motor, nyaho. Dina motor aya dina buku aya. Sabaraha strokna, sabaraha borna, ya. Sabaraha ukuran krekna, nyaho. Tapi ngarti itu acan ngarti, karek nyaho unggul. Nyaho ti majalah. Ningali YouTube, wah, mengko tikungan 80 km per jam. Sing kudu kieu awakna nyangengna kudu kieu. Motorna kudu sakieu, gasna RPM-na kudu sakitu. Hafal bana kudu kieu, ban kudu kitu. Sudutna kudu kieu sampai tong labu. Tahu nyaho. Tapi acan kalamalan, can kalaman, karek nyaho hungkul. Ira mulai nyaho, sebenarnya nyaho setelah mengamalkan. Setelah amal, nyopot motor, bongkar sorangan, ruksak, jadi omelan dari balik, omelan dari halus, dioprek-oprek dari yang arti oprek mesin, terus dibawa turun sorangan geber-geber, tikungan, nyokot tikungan, gancang ting, murah, kerasor, oh tarik ting,
kurangan seetik gigi kecepatan RPM lah keper 90 lebih seetik krosor pokoknya pernah lebih di 80 semua dicoba sampai nggak bisa. Setelah bisa, inilah orang yang mengerti, orang yang paham memotoran. Oke, iya agama sarua. Iya, oke agama sarua. Tercukup punya nyaho dah aing mah. Urang sebenarnya ada ngecek ustaz gitu, cek ieu gitu, cek ieu gitu. Eta baru tahu, belum keamalan. Dan yang berhasil, yang berguna teh anu diamalkeun. Lain anu diapalkeun hungkul. Anu berguna mah anu diamalkeun. Mun baheula memotoran kan nyaho ku nyari YouTube tidak buku, bakal disebut bikers mah. Bakal disebut budak geng motor mah. Moal pasti. Disebut jelema anu nyaho ku tentang motor. Ya. Tapi karena amalkeun tugelwan memotoran bawa kue dan sebagainya, akhirnya budak motor akhirnya menjadi budak motor sebenarnya. Tak oleh oke perkara ini kesolehan. Perkara orang soleh adalah orang-orang yang masuk dalam amal-amal agama. Lain yang agama, tapi amal-amal agama. Ya. Niatannya orang sadar niat tuh itu, niat benar ya. Niat hanya jadi orang soleh, niat hanya jadi ilmu benar, niat hanya jadi ilmu istiqomah dalam agama, ya, hanya istiqomah di dalam urusan agama. Ya. Karena nanti kehidupan orang akan nyata kerasa setelah ada amalnya. Setelah ada amal agama, maka akan kerasa. Oh geningan, ya mak MC kesatuan, ya. Mak MC ngecerik kesatuan. Setelah ngilu sholawatan, setelah ngilu sholat, nah jadi rezeki jadi bebaring. Tapi ke aja nggak ada mobil, kebayang tuh. Padahal ke nganggur. Sakit itu nganggur diberi mobil aja lama mana papanggih mana itu gawe naon mana itu bisa nyupir enak mana itu nge-grab deui dia pakai mobil dikasih kendaraan ya. Setelah apa dia merasakan ini? Setelah beliau ikut ngaji, ikut sholawatan, ikut sholat, maka ada efeknya. Nah inilah amal agama. Sarua jeung baheula memotoran, karasa efek angin, karasa efek murag, karasa efek nikmat memotoran, hebatna geber-geberan, ngeunah nongkrong setelah memotoran. Lain ukur nyaho tina YouTube tentang motor, lain tentang nyaho tentang motor tina maca buku lain, tapi setelah memotoran. Ya. Nah inilah yang disebut iman. Ya. Iman. Amal melahirkan iman. Ya, insyaallah orang sadar minta pada Allah agar diberi kekuatan bang untuk bisa amal bang karena ngeunah bisa ya. Amal agama itu adalah puncak kenikmatan manusia, mengalahkan nikmat apapun yang pernah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Enggak cuma nikmat, tapi orang dimudahkan dalam urusan kehidupan ya. Hidupan jadi mudah, jadi mulus ya, lu caca jodoh jadi jodoh nunah, lu soleh dan soleha ya. Kemudian rasa boga gawe jadi buka pegawaian munaheun. Anu buka pegawaian jadi lancar di kantor disukai oleh banyak orang karena akhlakna halus, agamana halus ya. Amun can boga kangeunahan dalam kehidupan maka berarti agama orang masih kena butut. Sederhana mikirna. Nah hanya orang rasa rajin hidup. Tandana bahwa orang jauh di agama, jauh di Allah Subhanahu wa taala. Sesimpel itu ya. Karena orang yang sudah hidup dalam amal agama pasti hidupnya akan jauh lebih tertata, hidup jauh lebih nikmat, jauh lebih bahagia. Gak cuma di dunia saja yang sementara, tapi di akhirat yang selama-lamanya. Inilah kejayaannya sesungguhnya. Ya. Orang bakal dijadikan orang-orang penghuni surga anu luar biasa. Ya. Surga ini kenikmatannya 1:100 dengan dunia. Kebayang tuh? Orang pernah nikmat kumaha nikmatna geber-geberan naik motor ya. Engke bakal jauh lebih guna geber-geberan dari itu 100 kali lipat lebih nikmat. Itulah jannah ya. Orang bahala di dia merasakan buka imah luasnya dengan 25 meter persegi ya, BTN misalnya atau di perumahan rakyat ya. Luas cuma 25 tipe 35 ya. Geus ngasangeunah, mungkin itu bakal punya imah jauh lebih nikmat 100 kali lipat daripada rumah orang lain. Ya.
anu pernah merasakan bercinta dengan perempuan ya, di dunia hari ini, mungkin bakal jauh lebih menang 100 kali lipat daripada kita bercinta di dunia. Itulah hebatnya jannah. Dan diulang jannah itu akan jauh lebih nikmat lagi. Di dunia mah orang mengulang sesuatu teh bakal berkurang kenikmatannya. Dahar cawi hiji ngeunah, dahar kedua mulai rewareg, dahar katilu hayang betah loba teh. Tapi di jannah moal gitu ceritanya. Dahar hiji ngeunah, dahar kedua dahar leuwih ngeunah deui, dahar katilu jauh leuwih ngeunah deui. Opat jauh ngeunah deui terus ya. Nyawa-nyawa doang teh sadar-sadar dahar cawi 80 tahun. 80 tahun malaikat berkata, mana teh cicing bajidinya dahar cawi tuh. Nah cobaan lain bisa nungguan saking nikmatnya pisang di surga ya. Nah inilah yang harus jadi tujuan orang sadena ya. Bahwa kita mulai meyakini bahwa orang Islam dikasih tahu ke Rasul bahwa ada kehidupan sementara dunia dan ada kehidupan setelah itu yang lebih hebat lagi. Maka para sahabat bahwa kuat sekali menghadapi perjalanan dunia ya, dengan segala perjuangan-perjuangannya. Insya Allah ya benar ya. Itu kali yang bisa saya sampaikan. Ini setengah tubuhnya yakin udah kena kenututan, kena kesasarian gaya gaya selawatan ya Allah, jadi bisa memberi semangat ya, mudah-mudahan berterima orang sadena kayak Ustaz THB yang menyampaikan jauh lagi perkara yang jauh lebih penting lagi. Yakinnya bahwa kenikmatan di dunia ini hanya sementara ya. Ada kenikmatan yang jauh lebih hebat di akhirat kelak ya. Dunia ini banyak sekali menipunya, asa rasa hebat padahal cobaan teh hebat, asa ketinggalan gaya nanti cobaan padahal teh gaya kali dia unggul. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia, tapi kita menata mana yang penting untuk akhirat, mana penting untuk dunia. Kita mulai sisihkan, mulai rajinnya, semangat ke masjid ya. Tahu ya lah, semangat ke masjid, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hidupkan sunnah. Baca-baca nanti dapat guru-guru dari masjid, dari tempat ngaji kita, ada ajaran-ajaran bagaimana hidupan Rasulullah SAW, bagaimana cara makan Rasul, ikuti. Bagaimana cara Rasul masuk kamar mandi, ikuti. Bagaimana cara Rasul berpakaian, doanya, ikuti ya. Bagaimana pakai sendalnya Rasul, ikuti. Ini semua mengandung nilai-nilai pahala yang hebat ya. Kesana gitu-gitu unggul ya. Gitu unggul lah, terus biasa gitu unggul. Tapi kekerasa akibatnya setelah amal akan kerasa geningan geningan lebih sehat orang sampai si amal dia lebih jak orang itu kerasa. Setelah amal makan, setelah amal tidur seperti Rasul, setelah masuk kamar mandi seperti Rasul, itu kerasa badan lebih sehat. Sampai seorang ilmuwan di Jerman berkata setelah membuat penelitian tentang kehidupan Rasul ya, ini dokter ini berkata, hasil penelitiannya diumumkan, kalau saja semua umat makan seperti Rasul, ke kamar mandi seperti Rasul, dan tidur seperti Rasul, maka dijamin rumah sakit nggak akan laku. Tapi tidak gitu lah. Padahal baru 3 perkara saja, baru makan, kacai, aja tidur. Rumah sakit tidak akan laku. Coba ternyata. Nah inilah bahwa setiap kehidupan Rasul pasti ada nilai-nilai yang fantastis, ada pahala-pahala yang hebat ya. Jadi jangan mulai sekarang belajar, jangan berpikir ini mah sunnah, ini mah wajib, begitu. Pokoknya ayat dari Rasul contek terus beres pasti sudah karaos hadiahnya ya. Insya Allah itu kalian bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan semangat ke orang sadena, bisa memberikan tenaga orang sadena agar orang sadena hidup di dalam amal-amal agama yang selesai. Untuk seperti dulu ya, terus setengah dulu ya, insya Allah tuh kali kalau Rasul sampai atas saya dulu ya, insya Allah kalau itu ya. Menyimpulkan dari tausiah, keajaiban dari Allah yang diberikan oleh Allah itu benar-benar nyata. Saya pakai kacamata, saya sering bercerita. Sebentar, ada kakak saya juga saya lihat dari tim JES, sekaligus ketua KNPI dan ketua Karang Taruna dari Buah Batu. Ayo, selamat datang. Hatur nuhun ketua
Tim Jazz, Ketua Karang Taruna Buah Batu, dan kemarin saya ngisi acara di KMPI-nya beliau. Semoga nanti mah Tim Jazz ya seperti ini, catat di Al-Jabar ya ketuanya, ke Al-Jabar kayak gitu. Ini alhamdulillah loh, antusias. Ada ketua-ketua kepemudaan di sini hadir. Bercerita aja lah kesimpulan sambil nyambung juga kan ini ceritanya. Saya sering pakai kacamata, emang agak belum juga ngobrol di backstage sama Ayuki ya. Sering ketemu di event-event sama Ayuki di berbeda ya, di acara yang berbeda lah ya. Dan saya ngobrol sama Pak Ustadz, benar-benar hebat, mukjizat dari Allah yang berikan hidayahnya. Saya kemarin minggu kemarin dua minggu kemarin masih hangat. 2 minggu kemarin saya masih mabok di Nine Square, masih gede, masih parah. 2 minggu kemarin. Minggu depan saya malu, merasa malu. Mungkin ini hidayah. Rumah saya di dekat masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdu yang setiap saat berkumandang adzan kurang minum alkohol. Tapi hidayah mah nggak bisa diduga-duga. Jual ayah, weh. Ada kata-kata yang mengutip. Masjid mah nggak kemana-mana. Masjid mau dicari dimanapun, RT mana, RW mana, kelurahan mana, kecamatan mana, ada. Masjid ada selalu, nggak kemana-mana. Tapi hambanya yang kemana-mana aja, kemana wae atulur ini teh. Kadia tuh kali-kali ulin kayak mah urang meureun. Gitu. Suatu saat saya dapat hidayah. Yang minggu kemarin saya masih mabok, Jumatnya saya masuk melangkahkan ke masjid. Cirambai atau Cisoca, eta hidayah teh. Ngecak teh panon. Ya Allah, ingat karena dosa. Ikat teh orang bakal disolatkeun di panghareupna lain jadi imam. Dihareup disolatkeun terbaring kaku. Urang ieu karek ngalengkakeun deui ka masjid. Alhamdulillah bro. Tenang teh. Hatinya, hati tenang. Gengnya asup ke masjid. Simpel, Jumatan, tinggal dangukeun tausiahnya, awasanya gelami, sholat hemat, 2 rakaat, Ustaznya. Kita pakai modal gratis. Nggak ada. Dipikir-pikir, orang kamari masih mabok ini di Nine Square, open table. Kapten Morgan sabaraha sabotol, 3,5, 4,5, 500, Baileys 500, kali 10 botol, karek kenaheun fly. Sok coba bayangkan we kalkulasikeun. Kapten Morgan nu KW oke 250.000, kayak radangeunah 4 botol 1 juta. Dipikir-pikir, ieu teh tiket ka neraka euy. Tapi tiket ka surga gratis, Pak Ustaz. Gratis. Iya. Gratis. Ya enggak? Gratis. Hari datang ke masjid, sholat, berdoa, nunggu hidayah. Eta tiket gratis banding ke tiket masuk ke neraka. Bugem anjir mau mahi bareng 1 juta mah sama tebal tiket ke neraka. Itu sebelum saya 1 minggu sebelum Jumatan. Beres Jumatan saya sadrah, saya bersolawat karena saat ini punya mau Nabi juga ya Pak Ustaz ya? Ya. Sering-seringlah bersolawat, saya sering bersolawat. Langsung aja intinya, saya ada cita-cita juga lah ya. Kemarin pasca COVID saya dapat musibah,
Saya sama sekali gak punya kendaraan. Terakhir kendaraan saya yang tahu di Bandung Timur, sok kegelayangan orang pakai motor naon, orang pakai motor Karisma butut. Kukulilingan di Bandung Timur, teu boga naon di Bandung Timur. Urang aya ngimpi meureunnya, da urang teh sagala aya baheula teh. Ih, sigana nyeunanya lamun boga mobil Civic Wonder, Robot Racing, audiona Ciperi Pampang, mesinna gahar, beri awewe euti anu uns indah kalamoy gitu nya. Ah, hayang gitu nya boga awewe pendamping teu mau ka diberi jowo. Hayang gitu. Ah, curang teh sambil seuri urang teh. Ah, ngimpi euy, tong kalawihan ngimpi mah meureun. Itu permintaan orang, halusinasi orang. Tapi di masjid salat Jumat orang 2 rakaat. Sesudah beres orang, karena saya dulu pernah pesantren juga, sering-sering sholawat. Cici, anu biasa nama salat Jumat, balik tinggal palu-palu, pasangan siang lagi. Urang cici geus sepi. Nama saya ada di kakak itu. Anu edan bisa ya so. Pernah tengah lawan gitu nggak ada orang tak sanaon itu kan nakot. Geus orang korban broken home. Orang tadi aku kumaha paman ayeuna nanti. Kalau bapak minta orang sholat Jumat deui minta ke Allah. Ya Allah, Allah Maha Tahu, berilah petunjuk buat hamba yang haram jalan ini untuk ini, untuk berjalan, untuk fisabilillah. Minggu depannya saya dipertemukan teman seperjuangan saya lagi pakai motor butut Karisma itu yang mepet di jalan dengan gagahnya. Mungkin kaca filmnya ketutupnya hidung back, knalpotnya keren, mepet saya, knalpotnya racing, mepet saya,
nggak kelihatan kaca film, dibukain kaca film sedikit kelihatan tangannya. Kasisi, jero hate, ya Allah, cobaan naon deui urang geus dicoret di kakak, urang teu boga kartu keluarga, geus kuduna kawin barunya. Cek urang tidak asa urang teu ngunyak nganyu ka kolektor ka leasing meureun. Motor butut kirek dibawa cek urang teh. Turun CS urang keluar make Grand Livina gagah ceper knalpot racing. Bro ingat keneh ka urang subhanallah kamana mobil nu baheula karena dulu mobilnya itu Swift dulu tuh yang kecil. Tong obat cerita maneh make motor butut keur naon jadi tukang galon ajik cik urang teh nya urang disangka tukang galon make motor butut kokoro prakande geuning anu spakborna harirup we pokona mah jika tukang galon urang disangka tukang galon. Suatu saat itu hari itu Bang loba cerita Kak Imah rumahnya di Bang Hegar, saya di 24 di SD Sukasih. Tolong loba cerita Kak Imah urang. Iya, nomor orang. Di Serok lah saya ke rumah malam-malamnya. Itu dari pagi saya udah putus kontrak kerja, nggak kerja, pakai motor butut kegeleyengan, kaditu sugana panggil jeung dulur gitunya. Itulah mukjizat dari Allah. Saya pergi ke rumah beliau, dia udah nikah. Istrinya dulu di Lampung, sekarang ke sini dan sekarang menetap di Banghegar. Saya dari pagi sampai malam belum makan, can manggih sangu. Rek meuli, rek dahar oge teu mana teu gawe. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha kaya. Allah Maha mendengar. Pas urang ngajerit, ya Allah lapar teu boga duit, tayang dahar. Pas masuk ke rumah teman, dahar heula. Makannya enak sama Krisbar lezat nikmat ayat dua. Ya Allah, iya yang dikasih mukjizat dari Allah tuh udah buka duit kalian bangsa dikasih makan yang enak. Enggak cukup sampai di situ, udah makan. Lihat di garasinya ada 2 mobil, Grand Livina sama Swift. Motor teh usaha nanya eta hurut urang gawe. Saya dulu pernah kerja di Bir Bintang sebagai kepala PIC Bandung. Alhamdulillah dulu pegang beberapa kafe bir host di Bandung. Namanya perjalanan hidup. Covid hadir, saya ambruk, semua harta saya habis. Motor NMAX, Ninja, semualah. Sesa eta gitunya motor butut karisma. Singkat cerita, teman saya itu teman saya belum lama kenalnya, baru beberapa bulan, tapi itu jalan dari Allah, itu hidayah dari Allah. Simpen motor butut eta ieu anu Swift pakai usaha. Da urang apa didinya mana sok rolling. Dulu saya kerjanya di IO itu nganter-nganterin SPG stay. Jadi misalkan pagi-pagi mau pada kerja SPG dianterin sama saya TL-nya simpan di Borma ini, Dakota, mana Borma. Sorenya sore abis ini saya ngejemputin lagi SPG lagi. Kerjanya dia taunya. Bawa mobil Swift ke didinya. Pakai sing barokah. Dan alhamdulillah eta mukjizat, eta hidayah di Allah. Kurangan nungkul 2 rakaat sholat Jumat bisa dengan 2 rakaat. Keren tuh. Keren pisan. Fakta. Allahumma barik. Fakta. Bisi nggak bohong. Tadi saya pas jalan ke sini ada tatib Cikaso di depan. Teu arapakeun eta urang. Mobilnya ada, kalau nggak percaya. Mobilnya dibawa sama saya. Saya dari Supratman, tarik saya bawa. Cikaso edan saya teh. Teu arapakeun eta tatib. Acing begah kieu maneh euy mobil saha? Meunang nimu cai teh. Ti Gusti Allah. Eta mukjizat. Cuman 2 rakaat sholat Jumat.
geus menang mobil dibere injem dahar moal kalaparan 2 rakaat menang sok pementa gerak ka Gusti Allah sing ridho sing ikhlas instan express surprise-nya tidak terduga eta 2 rakaat orang nyobaan di sholat Jumat terus diberi hebat gitu. Bayangkan kalau 1 minggu orang sholat betul 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai berkelanjutan. Hadiah apalagi yang akan diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang minta geus ieu nya. Saya minta, saya pingin punya regenerasi emas, suatu perubahan. Karena orangnya sudah dicarekan bahwa kalau kade sholat siap mana kade sholat pengalaman baru orang sebagai lancet di dia mau aku lancet orang malam mas ya sholat ya simpel. Sebentar lagi mau asar, saya ingin lihat atribut EKTC semua berjajar berjemaah sholat di sini. Oh nulas lewat sekali itu kade oh aing di dia nggak si contohan tadinya sugan we balik ti dieu kade komo balik ti dieu rek rolling deui teu rek rolling lah beting wangung sugan balik ti dieu mah meureunya anjing itu sih Bang Ai meureunya carita kitu balik ti dieu ka imah pas maghrib Allahu Akbar adan cobaan ke masjid sugan atuh meureun isuk pageton menang ka buku jiga Luna Maya meureunnya siga mahal ini meureunnya atau maha yang kuasa cobaan hiji heula we urang teu maksa tapi mamatahan memberikan petunjuk asal ayeuna urang hayang ningali atribut EKTC berjajar di Pusdai berjamaah itu aja. Terima kasih. Lain adik-adik orang di dia mah dulur orang EKTC Indonesia kuat kudu dulurana. Semoga bisa menjadi revolusi emas untuk bangsa dan negara. Alivio adik orang mana Alivio teh yang bisa mengadakan seperti acara ini Alivio bisa, semoga mungkin kedepannya bisa ada Alivio yang lain. Amin. Ya. Amin. Ya Ustaz ya. Amin. Al-Jabar masih kosong. Semoga aja dari EKTC Bandung bisa mengadakan acara di Al-Jabar ya. Amin. Amin. Sedikit demi sedikit Pusdai kita udah masuk dari Cikaso. Al-Jabar belum terjamah loh. Dalam arti belum ada geng motor yang menginjakan kaki di Al-Jabar. PR buat kalian, buat acara di Al-Jabar, cari revolusi anak maksa bangsa ya. Takbir! 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 EKTC Indonesia Cikaso. Terima kasih. Tanya pertarusan dulu ya. Ya, siap, bisa Allah. Ayo ulang tadi tepuk tangan. Ajakan saya. Ayo ulang tepuk tangan. Ayo artis-artis tepuk tangan. Ini mau bercerita, sharing to sharing ya. Intinya gitu.